Kemana arah bola, di situ kami ada. Dan sekarang saya berada di Stadion Manahan Solo. Ini adalah home base dari Persis Solo, juara Liga 2 Indonesia yang baru saja promosi ke Liga 1. Ini mereka dapatkan dalam interval 14 tahun, lumayan lama. Dan kita berharap Persis bisa memberi warna baru untuk kehidupan sepak bola industri di Indonesia. Dan catat tahun depan ini Persis Solo genap berusia 1 abad, 100 tahun. Dan ini adalah satu tim tertua di Indonesia yang usianya melebihi usia Federasi Indonesia alias PSSI. Apa kabar Persis? Di tangan Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Jokowi. Apa kabar Persis Solo di tangan kota yang dipimpin oleh Gibran yang baru saja mencanangkan dirinya sebagai kota sport tourism. Kita akan segera kupas tuntas sebentar lagi. Ya, ini adalah satu tim besar dengan nama besar, dengan sejarah yang juga besar, yang pernah menghiasi kancah sepak bola Indonesia. Namanya Persis Solo. Sebuah tim yang lama tenggelam di dalam atmosfer liga teratas di dalam sepak bola profesional di Indonesia. 14 tahun mereka tidak pernah beredar, tidak pernah berkiprah di Liga 1. Tetapi pada 27 Desember 2021 Persis Solo kembali mendapatkan tempat itu. Mereka promosi ke Liga 1 dengan status sebagai juara Liga 2. Dan ini juga menjelaskan bahwa mereka adalah satu dari 7 pendiri PSSI yang berada di tempatnya dengan kiprah yang juga hebat. Apa dan bagaimana Persis Solo menyongsong musim depan? Saya harus sebut, tim ini memang disupport dengan sangat hebat oleh siapapun. Di sini ada Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi stakeholder dari Persis Solo. Ada Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Juga ada Kevin Hardiman. Dan mereka inilah yang digadang-gadang bersatu padu mengangkat kapasitas kualitas Persis Solo untuk kemudian membawa tim ini promosi ke Liga 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa kabar Persis Solo menyongsong Liga 1 yang kemungkinan segera kick off usai Lebaran nanti, sekitar akhir Mei atau juga awal Juni nantinya. Sekarang banyak partisan sepak bola di Indonesia percaya Persis Solo benar-benar akan menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar juara Liga 1. Paling tidak mereka akan menguasai papan atas di Liga 1. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi head coach dari Persis Solo. Apakah Jackson F. Tiago yang kemarin di Liga 2 menjadi manajer tim? Kenapa? Karena memang orang asing tidak boleh menjadi head coach di Liga 2. Makanya Jackson menjadi manajer tim dengan pelatih adalah Eko Purjanto. Anak muda yang besar namanya dalam proyek PSSI Primavera. Eko juga pernah menjadi asisten dari Indra Safri yang sekarang menjadi direktur teknis tim nasional Indonesia. Kita belum tahu apakah Jackson akan dipertahankan oleh manajemen Persis Solo atau bagaimana. Atau juga mereka sebetulnya ketika masih beredar di Liga 2 punya Misha Radovic, pelatih asal Australia
yang sekarang menangani skuad muda dari Persis Solo. Apakah bisa diangkat menjadi head coach untuk Persis Solo atau bagaimana? Kita juga nggak tahu. Ada juga pertanyaan, seperti apa komposisi skuad Persis Solo musim depan? Kita tidak tahu, meskipun pernah dari 30 daftar pemain Persis Solo, separuhnya akan mereka pertahankan di Liga 1. Tapi rumor yang beredar, banyak nama-nama besar yang sekarang beredar di Liga 1 itu sudah dibidik oleh manajemen Persis Solo. Siapa? Salah satunya adalah Taise Marukawa. Ini pemain bintang asal Jepang yang sekarang beredar di Persebaya Surabaya. Posisinya gelandang. Ada juga Ciro Alves, striker tajam yang sekarang beredar untuk Persikabo. Atau juga Fernando Silas, defender dari Bayangkara. Siapapun itu, tapi percayalah, Persis Solo dengan manajemen yang tangguh, dengan backup finansial yang juga hebat, bermodalkan stadion yang juga bagus, Manahan Solo, didukung oleh supporter yang juga ciamik, namanya Pasopati. Persis Solo akan menghadirkan suatu pertarungan yang sengit di papan atas di Liga 1 musim depan. Kaisang Pangarep pernah berujar, ya, betul tidak ada lagi derby antara Persis Solo dengan PSIM Yogyakarta. Karena PSIM tidak lolos, tidak bisa promosi ke Liga 1. Tetapi Kaisang menjanjikan akan ada derby Jawa Tengah. Itu adalah Persis Solo versus PSIS Semarang. Menurut Kaisang, ini derby yang sangat menarik. Tapi kalau diangkat jauh ke depan, jauh ke permukaan, Persis Solo itu akan menghadirkan derby-derby yang juga dahsyat nantinya. Misalnya derby, sebutlah derby Indonesia misalnya, Persis versus Persebaya Surabaya misalnya, akan menjadi cerita yang menarik yang akan menghiasi laga-laga di Liga 1 musim depan. Jadi dengan komposisi, sekali lagi, manajemen yang tangguh yang dimiliki oleh Persis Solo, mereka bisa menyulap apapun nantinya. Yang terpenting tentu adalah tim teknis. Siapa orang penting yang berada di balik layar skuad Persis Solo untuk kursi head coach? Siapa daftar nama pemain yang akan menghuni Persis Solo yang sampai sekarang masih dirahasiakan oleh mereka. Tapi nama besar Persis Solo, saya yakini akan mengibarkan bendera perang bahwa mereka sebagai jawara Liga 2, promosi ke Liga 1, layak meneruskan persaingan yang juga dahsyat di Liga 1 nantinya. Tidak ada yang tidak mungkin, karena kita tahu dengan dukungan dana yang melimpah ruah, dengan presiden komisaris yang juga notabene adalah anak dari Erick Thohir, itu namanya Aga Thohir, mereka semua bahu-membahu untuk kebesaran nama Persis Solo. Apalagi wali kota mereka, Gibran, baru saja mencanangkan kotanya Solo sebagai kota sport tourism. Dan tentu salah satu ikon penting dari Persis Solo yang mereka jual nantinya, yang masif,
keberadaan mereka. Saya pikir begitu. Keberadaan Persis Solo sebagai satu dari 7 klub pendiri PSSI yang sekarang kembali beredar di Liga 1 setelah 14 tahun absen di Liga teratas Indonesia ini akan menghadirkan satu pertarungan yang juga ketat di Liga 1 musim depan. Dan saya meyakini dengan keuangan yang berlimpah, dengan manajemen yang strong, mereka bisa bikin apapun. Mereka bisa menghadirkan persaingan yang juga ketat di Liga 1 nantinya. Dan bukan tidak mungkin, mereka adalah salah satu kandidat juara di Liga 1 musim depan. Berlebihan? Saya pikir tidak. Kita nantikan bagaimana aksi Persis Solo musim depan.